Hidup ini sastra yang terhampar di jagat raya. Setiap peristiwa sekecil apapun itu merupakan medan semiotika. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Akil. Pertanyaan saya simpel Pak Jupin dan tidak berbobot. Awal mula Anda menjadikan metafor-metafor simpel seperti bakso itu menjadi premis yang religius itu awalnya bagaimana? Dan kedua, saya request, saya rasa masker itu bisa jadi premis yang religius juga. Gimana masker itu dijadikan visi yang religius juga, Pak? Karena masker saya rasa itu juga kalau dikaitkan dengan Asmaul Husna itu juga penjaga di masa pandemi gitu. Ya, sekian dari saya. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maliki Sorojuddin Agani. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya mengenai tentang fenomena yang cukup unik yang terjadi bagi orang-orang yang menekuni puisi. Ada fenomena yang saya sebut dengan pelitisasi. Pelit dengan puisinya. Artinya kata, diksi, makna yang dia buat itu seolah hanya miliknya semata dan tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Itu menurut Pak Jokpin itu bagaimana? Pertanyaan pertama tadi terkait dengan hal sederhana yang kemudian dikompensasi ke hal yang serius, yang bersifat religius itu. Nah, pertanyaan kedua itu terkait dengan politisasi, ya, baru dengar saya ini istilah ini. Politisasi ini mungkin maksudnya adalah subjektivitas si penyair mungkin ya maksudnya ya. Monggo Mas. Iya, yang pertama, saya itu sangat terinspirasi oleh sebuah aforisma Jawa. Urip iki sastra gumelar ing jagat. Temokno gustimu ing tekliwering uripmu sedino-dino. Jadi hidup ini sastra yang terhampar di jagat raya. Setiap peristiwa sekecil apapun itu merupakan medan semiotika. Oleh karena itu saya ingin menjadikan objek dan peristiwa sehari-hari juga sebagai semacam semiotika hidup. Pasti ada maknanya. Seperti misalnya, mengapa Tuhan menciptakan suara ting-ting pada mangkok bakso? Saya anggap itu sebetulnya ciptaan semesta, ciptaan Tuhan, pasti ada maksudnya bagi manusia. Masalahnya, apakah kita punya kepekaan untuk menangkap isyarat-isyarat semacam itu? Kok ada ya bunyi ting-ting? Mengapa bunyi ting-ting ini lebih menggema dibanding rasa baksonya itu sendiri? Misalnya begitu. Atau mengapa Tuhan menciptakan angkringan? Tahu, pasti karena semesta tahu banyak orang sering stres, sering bingung mau makan di mana, lalu diciptakan angkringan supaya manusia itu bisa bertemu dan menjalin silaturahmi dari hati ke hati. Misalnya itu. Saya menganggap bahwa setiap benda, setiap objek, setiap peristiwa sehari-hari itu pasti ada makna simboliknya, apapun. Menurut saya begitu. Nah, lalu yang kedua, puisi yang pelit ya. Ya, saya setuju Mas, saya juga setuju. Saya kadang jengkel dengan penyair yang pelit dalam pengertian yang menulis puisi yang berisi ungkapan-ungkapan yang hanya bisa dicerna oleh si penyairnya sendiri. Istilah kerennya idiosinkrasi. Nah, puisi yang terlalu banyak idiosinkrasinya itu puisi yang pelit karena dia tidak menyajikan menu yang terbuka untuk pembaca ikut menyantap. Itu puisi yang pelit, puisi yang terlalu banyak idiosinkrasi. Itu ada istilah teknisnya. Saya menghindari puisi yang penuh idiosinkrasi. Saya tuh inginnya ya, meskipun sulit, inginnya orang yang tidak punya latar belakang sastra, tidak punya latar belakang puisi pun bisa menikmati puisi saya.
Dan itu berulang kali saya tes, saya membaca puisi di hadapan para pengusaha misalnya, di hadapan orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan sastra misalnya itu. Saya kira itu. Jadi bisa juga pelit dalam pengertian kalau yang dimaksud tadi yang seakan-akan diksinya itu hanya milik dia sendiri itu ya. Subjektif ya. Kalau saya sih tidak pelit. Saya tidak pelit artinya puisi saya kan bisa Anda nikmati dengan ringan. Meskipun setelah membaca puisi itu Anda mungkin baru mikir 9 kali itu tadi sebetulnya bicara tentang apa. Tapi ketika dibaca itu bisa dinikmati lah, dihayati secara rileks begitu. Mikirnya nanti belakangan, karena konon katanya ketika kata-kata berakhir puisi mulai bicara. Jadi puisi ini baru benar-benar berbicara setelah selesai dibaca. Gitu. Saya juga tidak menganggap bahwa citraan-citraan yang saya gunakan dalam puisi saya itu merupakan hak saya. Anda mau nulis celana sarung juga silahkan, mau menulis tentang angkringan juga tidak apa-apa, itu bukan hak paten saya itu angkringan itu. Nanti kan pembaca semakin punya banyak pilihan. Oh, celana versi Jokpin kayak gini, celana versi siapa lagi seperti apa, kan malah ini akan menurut saya bervariasi dan beragam. Mengapa saya tidak menulis masker? Masker sudah ditulis oleh Aprisal. Itu saya ini penyair ini ada gengsinya juga loh. Sudah keduluan kok. Bukunya kan itu yang terbaru yang apa namanya? Tembakan dalam masker. Ya sudah ditulis Aprisal. Saya nggak akan bisa menulis lebih bagus itu. Pasti itu. Kira-kira gitu. Jadi kadang-kadang bukan pelit Mas, tapi jaim juga. Tidak mau menggunakan diksi citraan yang sudah dipergunakan oleh penyair lain, dan menurut saya itu bagus juga supaya dia berusaha keras mencari yang berbeda itu. Saya kira itu.